Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 39 yang beranggotakan saya sendiri dengan NPM Ujung 154 dan Dipa Prayoga AP dengan NPM Ujung 173 akan mempresentasikan terkait proyek Dapur Minang, reservasi dan pemesanan makanan Padang online. Pertama-tama saya sendiri akan membacakan laporan terkait proyek Dapur Minang ini ya. Deskripsi proyek ini satu terkait latar belakang. Website pemakanan. Website pemesanan makanan dapur Minang dikembangkan untuk mempermudah pelanggan dalam memilih, mereservasi, dan memesan makanan tradisional Minangkabau secara online. Seiring dengan tren digitalisasi di industri kuliner, platform ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan dalam menikmati hidangan khas Padang dengan kualitas yang terjamin. Dua, tujuan proyek. Tujuan utama dari pengembangan website ini adalah memudahkan pelanggan dalam memesan makanan khas Minang secara online, menyediakan sistem reservasi meja secara digital, mempercepat proses pemesanan pembayaran dan pengiriman makanan, meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan melalui sistem notifikasi, konfirmasi pembayaran, dan pelacakan pesanan, mendukung promosi dan branding restoran secara digital. Tiga, target pengguna. Website ini ditujukan bagi pelanggan yang menyukai dan ingin menikmati masakan tradisional Minangkabau. Masyarakat yang ingin memesan makanan Padang secara online dengan mudah dan cepat. Individu yang mencari restoran makanan Padang dengan layanan pemesanan yang praktis. Empat, fitur utama. Website ini akan dilengkapi dengan berbagai fitur utama antara lain pendaftaran, login pengguna, pengguna dapat mendaftar, login dan mengelola profil. Lihat menu, pengguna dapat melihat daftar menu makanan dan minuman secara lengkap dengan deskripsi dan harga. Pemesanan makanan, pengguna dapat memesan makanan secara online, menambahkannya ke keranjang dan melakukan checkout. Reservasi meja, pengguna dapat melakukan reservasi meja dengan memilih waktu, jumlah tamu, dan permintaan khusus. Pembayaran online mendukung beberapa metode pembayaran, antara lain transfer bank, GoPay, COD, dan lain-lain. Dan upload bukti pembayaran. Notifikasi dan riwayat pesanan, pengguna dapat melihat notifikasi status pesanan dan melihat riwayat pesanan. Manajemen admin, admin dapat mengelola menu, pesanan, pembayaran, meja, dan data pelanggan. Galeri foto menampilkan galeri foto makanan dan suasana restoran. Kontak dan customer service, formulir kontak untuk pertanyaan atau keluhan pelanggan. 5. Alur penggunaan website. Pengguna akan mengikuti langkah-langkah berikut dalam menggunakan website ini. Satu, pengunjung membuka website dan melihat menu makanan serta promo. Kedua, pendaftaran atau login jika ingin melakukan pemesanan atau reservasi. Ketiga, melihat menu makanan atau minuman, memilih item, dan menambahkannya ke keranjang. Keempat, check out, mengisi alamat, memilih metode pembayaran, dan mengkonfirmasi pesanan. Lima, upload bukti pembayaran, jika transfer bank atau memilih metode pembayaran yang lain. Keenam, menerima status pesanan, diproses dan dikirim secara selesai. Tujuh, reservasi meja, pengguna memilih tanggal, waktu, jumlah tamu, dan meja yang tersedia. Kedelapan, admin merespon pesanan atau mereservasi dan mengelola data melalui dashboard admin. Kesembilan, pengguna dapat melihat riwayat pesanan, status, dan menghubungi restoran jika ada. Dua, analisis kebutuhan sistem informasi. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yang harus tersedia dalam sistem informasi pemesanan makanan dapur Minang. Satu, antara lain, manajemen pengguna. A. Registrasi, login, dan pengelolaan profil pengguna. Kedua, verifikasi email dan OTP. Yang kedua adalah manajemen menu. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus menu makanan atau minuman. B. Pengguna dapat melihat daftar menu lengkap dengan deskripsi, harga, dan gambar. Ketiga, pemesanan makanan. A. Pengguna dapat memesan makanan secara online, menambahkannya ke keranjang, dan melakukan checkout. B. Sistem menghitung total harga dan biaya pengiriman secara otomatis. Keempat, reservasi meja. A. Pengguna dapat melakukan reservasi meja dan memilih tanggal, waktu, jumlah tamu, dan permintaan khusus. B. Sistem menampilkan ketersediaan meja secara real time. 5. Mendukung beberapa metode pembayaran, transfer bank, GoPay, cash on delivery, atau COD. B. Pengguna dapat mengunggah bukti pembayaran. C. Admin dapat memverifikasi pembayaran. 6. Riwayat. A. Pengguna mendapat status pesanan dan reservasi. B. Pengguna dapat melihat riwayat pesanan dan reservasi. 7. Manajemen admin. Admin dapat mengelola data pengguna, pesanan, pembayaran, meja, dan menu. B. Admin dapat melihat laporan transaksi. 8. Galeri dan kontak. Pengguna dapat melihat galeri foto restoran. B. Tersedia form kontak untuk pertanyaan atau keluhan. 2.2. Kebutuhan non fungsional. 1. Keamanan. A. Penyimpanan password aman.
Pada file proses registrasi pengguna, dihash menggunakan password hash sebelum disimpan ke database, sehingga mencegah pencurian password asli jika database bocor. B. Validasi input. Validasi dilakukan pada input pengguna seperti panjang minimal password atau 8 karakter, harus mengandung huruf dan angka, serta validasi email menggunakan filter var. C. Proteksi terhadap SQL injection. Semua query ke database menggunakan prepaid statement, sehingga input tidak langsung dieksekusi di query. Kedua, kendala atau reliability. Reliability. A. Pesan error yang jelas. Sistem memberikan umpan balik atau feedback yang jelas saat terjadi kesalahan dalam proses registrasi, login, atau dengan menggunakan session dan redirect. B. Backup recovery. Struktur database MySQL melakukan melalui SAM mendukung proses backup secara manual dan otomatis, meskipun tidak terlihat skrip backup otomatis di dalam kode. C. Transaksi database. Pada proses penting seperti update password, sistem memastikan bahwa perubahan data berhasil sebelum penghapusan session atau melakukan redirect. 3. Kinerja atau performance. A. Optimasi query. Query database menggunakan prepaid statement yang efisien dan hanya mengambil data yang dibutuhkan, atau misalnya saat pengecekan username atau email atau update password. B. Validasi di sisi server. Validasi dilakukan sebelum mengirim query ke database, mengurangi beban server dan request tidak valid. C. Penggunaan library yang efisien. PHP Mailer digunakan untuk pengiriman email karena telah dioptimalkan untuk performa dan keamanan. 4. Skalabilitas. Struktur modular. A. Struktur modular. Kondisi kode dipisahkan ke dalam beberapa file seperti progress register dan connect, sehingga memudahkan pengembangan dan penambahan fitur baru. B. Penggunaan library eksternal. Library seperti PHP Mailer dan Sodium Compat untuk enkripsi memudahkan proses migrasi atau scaling ke server berskala besar atau cloud. C. Database relasional. Pengguna MySQL atau MariaDB mendukung scaling baik secara vertikal maupun horizontal. Kelima, kemudahan pengguna. A. Validasi dan feedback ke pengguna. Pengguna mendapatkan pesan error atau sukses yang jelas selama proses registrasi dan login. B. Formulir yang ramah pengguna. Formulir registrasi untuk memiliki validasi langsung dan pesan error yang mudah dan dipahami. C. Yang termuka responsif. Pengguna HTML5 dan Bootstrap memastikan tampilan termuka dapat menyesuaikan berbagai ukuran di layar perangkat. 2.3 software, spesifikasi software dan hardware. Teknologi yang digunakan antara lain backend PHP, database MySQL atau MariaDB, frontend HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, email, PHP Mailer, web server, Apache, library tambahan, jQuery, dan font Awesome. Spesifikasi CPU 4 core, PHP versi 8.2 dan MySQL versi 5.6, RAM 8 GB dan storage 256 GB. 2.3 Proses bisnis berjalan dengan yang diusulkan. Pelanggan mengakses website untuk melihat menu. Kedua, pelanggan memilih makanan dan memasukkannya ke dalam keranjang belanja. Ketiga, mengisi informasi pemesanan, memilih metode pembayaran. Keempat, sistem mencatat pesanan dan memberikan notifikasi ke pelanggan dan admin. Kelima, admin memproses pesanan dan memperbarui status pemesanan. Keenam, pelanggan dapat memantau pesanan secara real time. Ketujuh, pembayaran dapat dilakukan melalui e-wallet atau transfer otomatis. Kedelapan, sistem menyimpan riwayat pemesanan dan memungkinkan pelanggan memantau pesanan mereka. Ketiga, perancangan sistem informasi dapat dilihat. Ketiga 3.1 ini kami menyertakan use case diagram serta 3.2 menyertakan kelas diagram. Untuk interface sistem informasinya, yang satu ada halaman utama ketika user mengakses website, yang kedua ada halaman daftar, yang ketiga ada halaman login, tampilan keempat, tampilan halaman website jika user sudah login. Tampilan kelima, tampilan halaman menu. Tampilan keenam, tampilan halaman galeri. 7, tampilan halaman kontak us. 8, tampilan halaman profil pengguna. 9, tampilan halaman riwayat pesanan. 10, tampilan halaman riwayat reservasi meja. 11, tampilan halaman checkout menu. 12, tampilan halaman saat user menambahkan menu ke keranjang. 13, tampilan saat halaman user melakukan proses checkout. 14, tampilan halaman saat user sudah berhasil checkout. 15, tampilan halaman reservasi meja. 16, tampilan halaman saat user memilih ketersediaan meja. 17, tampilan halaman saat meja sudah direservasi oleh orang lain. 18, tampilan halaman saat user sudah berhasil reservasi meja. 19, tampilan halaman dashboard admin. 20, tampilan halaman kategori menu. 21, tampilan halaman menu. 22, tampilan halaman galeri.
23 tampilan halaman akun user client. 24 tampilan halaman pengelolaan pesanan oleh admin. 25 tampilan halaman data reservasi. 26 tampilan halaman verifikasi pembayaran. 27 tampilan halaman voucher. Eh, Kelima, untuk pengujian sistem informasinya, hasil pengujian ada nomor satu, yaitu kami menguji registrasi pengguna. Kriteria ujinya registrasi dan dengan validasi data yang valid. Inputnya nama, email, password. Proses yang diuji, simpan database ke database. Output yang diharapkan, akun berhasil dibuat. Status lulus. Login pengguna, login dengan email dan password benar. Email atau username atau password. Verifikasi kredensial, berhasil login, lulus. Reservasi meja, reservasi meja dengan tanggal dan jam tersedia. Tanggal, jam, jumlah, dan orang. Cek ketersediaan dan simpan reservasi. Reservasi berhasil, lulus. Keempat, pemesanan makanan. Pesanan pesan makanan dari menu, pilih menu, jumlah. Tambahkan ke keranjang dan proses pesanan. Pesanan masuk ke sistem. Ujian lulus. Pembayaran pembayaran pesanan di pembayaran pesanan dengan metode valid. Data pembayaran, proses pembayaran dan update status. Status pesanan menjadi lunas. Uji lulus. Keenam, upload bukti pembayaran, upload file bukti transfer, file gambar, simpan file dan update status pembayaran. Bukti tersimpan, status terupdate. Status lulus. Lihat riwayat pesanan, tampilkan riwayat pesanan, ID pengguna, ambil data pesanan dari database. Daftar riwayat pesanan tampil, status lulus. 8. Lihat riwayat reservasi, tampilkan riwayat reservasi pengguna, ID pengguna, ambil data reservasi dari database. Daftar riwayat reservasi tampil, status lulus. Update profile, ubah data profil pengguna, data profil baru, update data di database, data profile terupdate, status lulus. Logout, logout dari sistem, mengklik logout, hapus janji pengguna, kembali ke halaman login, status lulus. Yang kedua, pengujian sistem informasi pada panel admin. Nah, ke satu, dashboard, statistik dan ringkasan. Dashboard dibuka, statistik tampil. Akses halaman dashboard, jumlah klien, menu order, reservasi tampil. Status lulus, dashboard. Type pesanan, resend atau complete atau cancel. Type pesanan dibuka, data tampil sesuai dengan status. Klik type pesanan sesuai dengan kategori, daftar pesanan tampil sesuai dengan status. Status lulus, dashboard, tab reservasi, upcoming, complete atau cancel. Tab reservasi dibuka, data tampil sesuai status. Klik tab reservasi sesuai kategori, daftar reservasi tampil sesuai status. Status lulus. Menu, lihat daftar menu tampil di tabel, akses halaman daftar menu, semua menu tampil di tabel, status lulus. Menu, tambah menu baru dengan data valid, nama, kategori, harga, deskripsi, menu baru muncul di daftar, status lulus. Menu, edit data menu yang sudah ada, data menu baru, data menu terupdate di daftar, status lulus. Hapus menu dari daftar, pilih menu, klik hapus. Menu terhapus dari daftar, status lulus. Menu kategori, lihat daftar kategori tampil di tabel, akses halaman kategori baru menu, semua kategori tampil di tabel, status lulus. Menu kategori, tambah kategori baru, kategori baru dimunculkan di daftar, status lulus. Menu kategori, edit nama baru, nama kategori update, status lulus. Menu kategori, hapus kategori dari daftar, pilih kategori, klik hapus kategori terhapus, status lulus. Galeri, lihat daftar gambar tampil di tabel, akses halaman galeri, semua gambar tampil di tabel, status lulus. Galeri, tambah gambar, upload gambar baru di galeri, nama gambar, file gambar baru muncul di galeri, status lulus. Galeri, hapus gambar dari galeri, pilih gambar, klik hapus, gambar terhapus dari galeri, status lulus. Klien, lihat daftar klien tampil di tabel, akses halaman klien, semua klien, status lulus. User, lihat daftar user atau staff, daftar user tampil di tabel, akses halaman user, semua user tampil di tabel, status lulus. User, edit user, staff, edit data user atau staff baru user, data user terupdate di daftar, status lulus. 18, order, lihat daftar pesanan tampil di tabel, akses halaman pesanan, semua pesanan tampil di tabel, status lulus. 19, order, lihat detail pesanan, klik detail pada pesanan, pilih pesanan, detail pesanan tampil, status lulus. 20, order, update status pesanan, ubah status pesanan, pilih status baru, status pesanan terupdate, status lulus.
21 daftar reservasi, lihat daftar reservasi, daftar reservasi tampil di tabel, akses halaman reservasi, semua reservasi tampil di tabel, status lulus. 22 daftar reservasi, update status reservasi, ubah status reservasi, pilih status baru, status reservasi terupdate, status lulus. Verifikasi pembayaran, lihat daftar pembayaran yang perlu diverifikasi tampil, halaman pembayaran, semua pembayaran tampil di tabel status lulus. 24 verifikasi pembayaran, disetujui atau ditolak pembayaran. Pilih pembayaran, aksi, dan catatan. Status pembayaran terupdate, notifikasi terkirim, status lulus. 25 voucher. Kelola voucher, admin mendapat menambah, mengedit, menghapus voucher dan diskon. Data voucher baru atau edit atau hapus. Voucher berhasil ditambah, diubah, dan dihapus. Status lulus. Untuk selanjutnya, mendemokan aplikasi akan didemokan oleh rekan saya, yaitu Dipa Prayoga. Untuk Dipa Prayoga, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mendemokan situs web berpeminang. Nah, ini dia landing dashboardnya. Sebelum lanjutkan ke itu, langkah baiknya kita daftar terlebih dahulu. Daftar. Ini namanya, nama user. Minta emailnya isi. Nah, ini password. Konfirmasi password. Daftar. Siap. Nah, sekarang kita login. Login, kita. Nah, ini itu ada dashboardnya, dapur Minang. Menghadirkan kebahagiaan melalui masakan Padang. Ada pesan sekarang dan menu. Juga ini ada makanan lokalitas, dapur Minang menyajikan hidangan. Pengirimannya cepat, rasa asli Minangkabau. Nah, di sini juga menu. Nah, menu utama kami ada rendang, gulai ayam, ayam pop. Nah, di sini juga bisa dilihat detailnya. Nah, ini ada daging sapi dimasak pelan dengan santan dan bumbu khas Minang hingga meresap dan tekstur empuk. Ini fotonya rendang. Nah, ini harganya satunya itu 25.000. Nah, ini bisa ditambahkan keranjang untuk dipesan. Itu juga ada menu ikan. Misalnya ikan asam padeh, ikan bakar, gulai ikan. Terus juga ada menu daging yang lain, seperti gulai, dendeng. Terus menu sayurnya, jika suka sayur, ada gulai nangka, daun singkong, sambalnya ada juga menu tambahan, kerupuk. Minumannya juga ada, pesan. Kalau paket hemat ini sudah dipaketkan nih harganya ada 35.000, 7.000. Nah, galeri ini tempat kami mengabadikan monumen di dapur Minang. Ini juga buat tentang kami. Terus juga ada kontak. Nah, kita bisa ngirim kontak. Misalnya ini emailnya, subjeknya, masukkan emailnya, pesannya, makanannya. Nah, nah, pesan berhasil dikirim. Terima kasih. Dan juga ini footernya. Minang, ini alamat kami, Jalan Tasikmalaya, nomor 1580, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Ini juga email kami, serta nomor telepon. Jam bukanya itu Senin, Jumat, jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, sekarang bagi profil, kita bisa lihat profil. Sini itu ada, bisa nama lengkap, bisa kita atur. Sini ada Bagas, terus juga emailnya ada, nomor telepon juga bisa. Ini alamat, alamat tempat kita. Kalau agak mau ribet bisa tambah ini, lokasi. Jadi kita bisa ngatur sesuai lokasi penyataan. Juga ini di kotanya Tasik, ini nomor kode pos. Nah, jika fotografer ganti bisa juga. Nah, sudah terganti profilnya.
simpan perubahannya. Nah, dan itu juga ini bisa ada lihat histori pesanan. Misalnya kita pesan anu, ini ada historinya. Kita bisa melihat statusnya. Juga ada spasi ini historinya. Nah, sekarang kita ke fungsi utama. Pesan di makanan dulu. Nah, ini menunya makanannya. Kita pesan paket nasi dendeng dan teh hangat. 5 buah, 5 biji. Nah, ini juga kita check out sekarang. Nah, ini kita shopping detailnya check out. Alamatnya Tasik, Desa Cinaum, RT 12, Jalan nomor 1. Nah, ini ada detail pesanannya. Harganya 185.000 untuk 5 buah paket antar pesan. Ongkos kirimnya itu 9.000. Nah, ini totalnya 194.000. Nah, juga ini order note misalnya ke tokonya pesan misalnya makanannya kirim hangat. Nah, ini metode pembayarannya mau apa? COD bisa, bank transfer bisa gak bisa, GoPay bisa, Dana bisa. Kita pakai Dana. Cek. Nah, ini misalnya alamat kita itu ada yang salah, bisa kita rubah di sini. Terus juga ini ringkasan pesannya, itemnya paket nasi, dendeng, teh hangat. Jumlahnya 5 biji, harga satuannya 37.000, totalnya asli 85.000. Nah, ini ongkir 9.000, bayarannya di segini totalnya 194.000. Nah, ini ongkir. Ya, konfirmasi jika kita mau jadi pesan, kalau enggak, kita bisa batalkan. Nah, kita lanjutkan pesanan. Nah, kita ini harus bayar dulu sebelum diproses lebih lanjut. Nah, ini buktinya misalnya bukti transfernya, upload. Nah, sudah. Jadi, ini adalah riwayatnya pesanan. Contohnya ini kita lihat. Nah, ini detail pesanan ke 77. Status pesannya masih menunggu, masih berarti menunggu pembayarannya masih di belum konfirmasi admin. Ini tanggal pesanannya, metode pembayarannya pakai Dana, alamat pengirimannya, tetap pesanannya, bukti pembayarannya, contoh demo ini. Tuh, bukti pembayaran Anda sedang diperiksa oleh admin. Mohon tunggu konfirmasi dari kami. Nah, ini juga bisa jika pesanan kita mau batalkan. Juga ini butuh bantuan hubungi kami. Misalnya ada problem atau masalah. Harus kita lanjutkan. Nah, ini juga ini ada filter. Misalnya mau yang menunggu. Ada. Terus juga semua pesanan. Nah, filter ini cari pesanan. Ada 3 ini. Nah, sekarang kita menu reservasinya. Hmm. Kita mau buka pesannya kapan? Misalnya tanggal 26. Waktunya jam berapa? Misalnya jam subuh. Kita reservasi biar dingin. Menurut orang, 3 orang bisa. Cek mejanya tersedia gak? Ada banyak kosong. Kita pesan nomor 3132 aja. Nah, atas nama siapa? Bagas. Emailnya ini, nomor telepon, special request. Tolong siapin. Nah, buat reservasinya. Nah, sudah jadi kita lihat history. Nah, sudah ada. Tinggal tunggu konfirmasi admin. Nah, kita tinggal beres sisi klien. Nah, kita ke sisi admin. Nah, kita login dulu. Login. Nah, ini adalah dashboard admin. Ini ada field detailnya, juga total menu,
ada total order. Nah, ini ada pesanan waktunya ini tanggal 23 bulan 10 tanggal 31 jam 10. Menunya dendeng balado gulai nangka. Harganya 37.000. Klien nomor 18. Kita lihat siapa ini klien ini. Oke, menu kategori. Nah, ini kita bisa tambah kategori. Misalnya kategorinya nih, tidak ada, no, tidak ada ini. Saya edit. Nah, edit. Hapus juga bisa. Set, hapus sudah. Menu, nah menunya juga kita bisa tambahin. Menu utama sayur, 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 lodeh. Menu harganya 10 dolar. Ini menu makanannya. Hmm. Ya, nah setelah itu ada galeri. Nah, ini add image bisa kita nambahkan momen-momen penting. Misalnya momen dengan pelanggan, momen penghargaan, saya tambahkan sini. Nah, ini daftar klien, nama kliennya, nomor teleponnya, emailnya juga. Nah, ini untuk user. Nah, kita bisa edit usernya ini yang pernah login. Nah, ini untuk mengelola pesanan. Kan tadi ya, Bagas, ini pesan 7 Bagas, tanggal sekian, totalnya 1.000, atau ini pakai dana. Aksinya, statusnya kita lihat, menunggu proses kirim. Nah, kan Bagas ini masih meterima dana, berarti harus buktiin. Berarti ke sini, set. Nah, Bagas. Mau pasti lihat. Nah, udah ada nih. Benar. Buktinya setujui. Nah, sudah disetujui. Juga di atas spasi. Nah, ini ID 114, tanggal spasinya tanggal 26, berarti berapa hari lagi? Waktunya jam 5, meja 32, nama kliennya Bagas. Emailnya ini, jumlah tamunya 3 orang. Nah, kita misalnya cek dulu tempatnya tersedia. Jika tersedia, konfirmasi. Nah, konfirmasi berarti pesanan spasi siap. Nah, ini voucher. Nah, ini voucher untuk jika pelanggan memakai. Ini ada kodenya, tipenya, nilainya ini minimal belanjanya. Ini juga kuotanya ada 11 buah. Terpakainya baru satu. Berlakunya sampai tanggal sekian. Statusnya masih aktif. Soalnya kita ngedit bisa di sini. Hapus juga bisa. Riwayat penggunaan voucher. Voucher anu pakai oleh Makmul. Order ID-nya 74. Statistiknya ini. Nah, kita kembali ke sisi ini, menu klien. Nah, sudah dikonfirmasi ini oleh admin, berarti tinggal kita datang aja nanti tanggal sekian. Kita lihat juga sekarang pesanan saya. Nah, pesanan saya itu sedang pembayarannya sukses, berarti sudah dikonfirmasi oleh admin. Statusnya sedang diproses, berarti sedang di packing atau sedang dikirim oleh ongkir. Nah, kita misalnya sudah sampai nih pesanan, admin ubah terkirim. Nah, berarti sudah terkirim nih. Kita lihat. Nah, bayarannya sudah terkirim, berarti sudah selesai pembayarannya. Nah, kalau reservasi juga misalnya sudah selesai ini. Nah, sudah selesai. Riwayat juga milik kita sudah selesai. Nah, sekian demo aplikasi Dapur Mina. Saya serahkan kembali pada moderator.
Baik, terima kasih kepada Dipa Prayoga atas demonstrasinya. Eh, untuk sekian video presentasi dari kelompok 39, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proyek yang telah kami kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.